Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Hanan dan dalam video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara membuat VLAN. Tapi sebelum masuk ke labnya, kita harus tahu dulu apa sih VLAN. Kan ya ngapain nge-lab kalau nggak tahu apa gunanya kan. Jadi VLAN itu berguna untuk mencakup lingkup suatu jaringan. Misalnya kalau satu perusahaan hanya mempunyai satu jaringan, satu lingkup jaringan saja, apabila satu orang terkena masalah atau virus, maka semua klien, semua end host yang ada di perusahaan itu juga bisa terdapat virusnya. Maka dari itu kita bisa menerapkan VLAN sehingga lingkup jaringannya terbagi. Jadi dalam satu sekolah itu kita bedakan lingkup jaringannya. Misalnya satu kelas itu satu VLAN. Sehingga kalau misalnya ada masalah nih di kelas 1 misalnya, ya yang orang-orang yang berada di kelas lainnya nggak bakalan kena virusnya juga. Makanya itu adalah salah satu fungsi dari VLAN. Dan supaya kita juga lebih mudah untuk melakukan troubleshootingnya juga. Langsung aja ke labnya. Di sini kita hanya membutuhkan satu switch dan 4 PC untuk membedakan ya antara VLAN 1 sama VLAN 2 ya. Setelah kita menaruh masing-masing perangkat, kita dapat mengkoneksikannya agar terkoneksi. Wow, keren banget. Kita akan mengkoneksikan semua perangkat PC-nya ke switch-nya. Setelah kita nyambungin semua perangkatnya ke switch-nya, kita mau membedakan. Ini nggak terlalu penting sih, tapi kalau misalnya dipakai berguna banget aja. Jadi kita tandain gitu lingkup jaringan mana aja yang mau dipisah sama yang mau disambung. Untuk VLAN 1 kita akan menggunakan kotak warna biru, dan untuk VLAN selanjutnya kita akan menggunakan warna pink. Kita bisa langsung taruh aja VLAN-nya. Nah, setelah kita menaruh VLAN-nya, kita tulis aja dulu. Ini ceritanya namanya VLAN 10. IP-nya 10.10.10.0. Nih, nulis networknya aja. Terus untuk VLAN 2 kita namakan VLAN 20 ber-IP 20.20.20. Salah. Nah, setelah kita membedakan antara VLAN 10 dan VLAN 20, ya di sini kita ini sudah tahu gitu ya, PC mana yang masuk ke VLAN mana sama ya langsung aja masuk ke konfigurasi switchnya. Kita dapat mengkonfigurasi switchnya dengan cara klik switchnya. Setelah kita klik switchnya, akan ada window baru yang keluar. Setelah ada window baru keluar, kita pindah ke tab CLI. Sini kita langsung aja pindah ke mode konfigurasi global. Sini kita masukkan perintah enable dan configure terminal. Dan dengan perintah itu kita sudah masuk ke konfigurasi global. Setelah kita masuk ke konfigurasi global, kita ingin masuk
ke masing-masing interface yang ingin kita masukkan di VLAN 10. Nah, tapi sebelum itu kita buat VLAN-nya dulu ya, guys. Kita dapat membuat VLAN-nya dengan cara masukkan perintah VLAN 10, VLAN 10 dan VLAN 20. Setelah kita membuat masing-masing VLAN, kita akan masuk ke interface-nya untuk memasukkan interface tersebut ke VLAN yang ingin kita masukin. Ya, kita langsung aja masukkan perintah interface range fast ethernet 01/2. Nah, perintah range ini digunakan apabila kita ingin memilih lebih dari satu interface ya. Jadi kita akan masuk ke interface 1 dan 2 sehingga kita dapat masukkan perintah range-nya. Setelah itu kita langsung aja masukkan perintah switch port mode access dan switch port access VLAN 10. Nah, dengan komen berikut kita telah memasukkan interface fast Ethernet 1 dan 2, yaitu interface yang ini yang menuju ke PC 0 dan PC 1 ke VLAN 10. Setelah kita memasukkan PC-PC tersebut ke VLAN 10, step yang selanjutnya kita akan lakukan adalah memasukkan interface fast Ethernet 3 dan fast Ethernet 0/4 ke VLAN 20. Langsung aja kita exit dari interface fast Ethernet 1 sama 2 dan masuk ke interface fast range, dikarenakan kita mau masuk ke lebih dari satu interface. Fast Ethernet 0/3 hingga 4. Range ini lebih ke hingga ya, bukan dan. Ini kalau misalnya masukkan satu strip 4 ya berarti 1 hingga 4, bukan 1 dan 4. Sini kita langsung aja masukkan perintah switch port mode access dan switch port access VLAN 20. Salah. Nah, dengan komen tersebut ya guys, kita telah masukkan interface fast Ethernet 1 dan 2 ke VLAN 10 dan kita telah memasukkan interface fast Ethernet 0/3 dan 4 ke VLAN 20. Step selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP dalam masing-masing PC. Itu dapat dilakukan dengan cara klik icon PC-nya, pindah ke tab desktop, klik menu IP configuration, dan langsung masukkan IP-nya. Ini untuk PC 0 kita akan masukkan IP 10.10.10.1 dan 10.10.10 dan 10.10.10.2 untuk PC 1. Setelah kita menunggu beberapa saat, kita dapat ngecek atau mengkonfirmasi apakah PC 0 sudah dapat terhubung dengan PC 1 atau belum. Itu dapat dikonfirmasi dengan cara ngeping antar PC 0 hingga PC 1. Caranya adalah klik icon PC 0, pindah ke tab desktop, pindah ke menu command prompt, dan ketik perintah ping tulis IP
PC satunya, yaitu 10.10.10.2. Dan seperti yang dapat dilihat ya, kita mendapatkan reply atau balasan dari PC satunya. Ini bermakna kita telah dapat koneksi antara PC 0 dan PC 1 hingga dapat melakukan ping. Setelah itu kita akan ngecek atau mengkonfirmasi apakah PC 0 dapat berhubungan dengan PC yang berada di VLAN satunya, yaitu PC 2. Kita langsung aja konfigurasi IP buat PC 2-nya. Setelah menunggu beberapa waktu, kita dapat mencoba untuk ping dari PC 0 hingga PC 2. Langsung aja masukkan perintah ping 20.20.20.1. Dan seperti yang dapat dilihat ya, PC 0 tidak mendapatkan respon dari PC 2 dikarenakan berbeda VLAN. Dan itulah salah satu fungsi dari VLAN untuk mencakup suatu jaringan, sehingga apabila terjadi error atau virus di VLAN 10, virus tersebut tidak akan menyebar hingga ke PC 20. Fitur VLAN ini sangat berguna untuk melakukan troubleshooting, sehingga kita tidak perlu melakukan hal-hal yang susah untuk mencari di mana trouble-nya, dikarenakan lingkup jaringannya sudah terjangkau atau sudah kita batasi. Ya, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bisa dapat diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.